Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada suatu kesempatan Kiai Haji Mujadi, mantan Ketua PBNU, dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa ada beberapa kunci dalam rangka menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada beberapa hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bahwa persiapan dalam rangka menghadap kepada Allah tentu harus dipersiapkan kondisi yang sempurna, dan pengertian bahwa menghadap kepada Allah harus dengan hati yang bersih, atau dengan bahasa lain qalbus salim. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat, hati yang bersih. Itulah potongan ayat Al-Quran yang merupakan panduan bagi kita bagaimana agar kita dalam menghadapi situasi yang berat ini akan merasa ringan kalau dengan kehadiran hati yang sehat, hati yang bersih. Kemudian Kiai Haji Mujadi melanjutkan bahwa hati mati diakibatkan karena telah terabaikannya kesempatan untuk melakukan amal soleh. Artinya ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, tetapi tidak melakukannya, amal kebajikan yang harusnya melahirkan kebaikan-kebaikan. Karena itu hati akan terus menyala, akan terus membara jika kita senantiasa melakukan sebuah kebajikan-kebajikan dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Terlebih karena manusia diciptakan memang untuk saling menanamkan kebajikan. Kebajikan hanya mungkin tertanam jika saja kita mau menerima sebuah kebaikan-kebaikan itu untuk diaplikasikan. Demikian juga sebaliknya, kejahatan hanya mungkin muncul karena adanya interaksi kita dengan sekitarnya. Untuk memastikan kita berada pada yang tepat, tentunya penting kita untuk menyimak kata beliau dari nasihat Allama Ibnu Athaillah. Beliau menyatakan, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fata'id tahu min wujudid jalad. Artinya, di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas kesempatan beramal yang engkau lewatkan, dan tidak adanya penyesalan atas pelanggaran yang engkau lakukan. Syekh Fadlullah ini menyebut ada beberapa penyebab utama matinya hati atau qalbul mayit. Di antaranya cinta kepada dunia, kurang dalam hal kehati-hatian, serta mempeturuti hawa nafsu, dan tidak
mampu mengendalikannya. Cinta kepada dunia adalah pangkal utama yang menyebabkan seseorang mengabaikan kehidupan akhirat yang abadi, kehidupan yang pasti kita akan mengalaminya. Kegemaran yang begitu dalam akan dunia menyebabkan seseorang menaruh hati kepadanya sehingga ia menjadi tawanannya, penjara oleh karena dunia. Bersikap sederhana atau waro adalah langkah penting yang harus dilakukan agar kita bisa melepaskan diri dari jerat kehidupan dunia yang sementara ini. Lebih-lebih adalah kebalikan bersikap sederhana. Demikian pula kata beliau, hilangnya sikap kehati-hati dan terperangkapnya kita oleh hawa nafsu dunia akan mempercepat proses kematian hati nurani. Karena apa? Karena hati yang mati akan sulit tersentuh oleh situasi yang sakit sekalipun. Karena sulit tersentuh, akan sulit pula seseorang memiliki empati terhadap manusia yang sekitarnya. Kalau tidak memiliki empati, akan terasa sulit pula bagi seorang untuk bergiat dalam melakukan amal soleh, yang merupakan salah satu kewajiban setiap orang yang mengaku dirinya orang yang beriman. Hanya dengan amal soleh, hati seorang bisa terus hidup dan dihidupkan sebelum tibanya atallaha biqalbi salim, datangnya menemui Allah dengan hati yang bersih. Penting bagi kita, kata beliau, selalu menaruh penyedih dalam hati. Penyedih akan berfungsi sebagai timbangan dan alat ukur. Dalam Taurat, Allah berfirman, jika Allah mencintai seseorang hamba, Dia akan menempatkan penyedih dalam hatinya. Jika Dia membenci seorang hamba, Allah akan menempatkan suruling alias pembuat di dalam hatinya. Nah, ini semua adalah yang harus menjadikan kita bahwa setiap ditimpa kesedihan, sufi besar Daud Atoi akan berdoa pada malam hari. Kerinduanku kepadamu membuat diriku gelisah dan sedih. Allah menjawab, bagaimana mungkin bagi seseorang yang penderitaannya dipembarui setiap saat akan mencari penghiburan dan kesedihan? Artinya bahwa kehidupan kita yang selalu berada dengan fenomena-fenomena yang harus dihadapi. Yang paling penting bagaimana kita memelihara hati kita agar senantiasa sehat dan melahirkan kepedulian melakukan amal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan oleh Kiai Mujadi almarhum ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara hatinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.